terang benderang salib Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan sinar dan bersih. Seluruh barisan menada ke arah cahaya kasih yang mesra, badai palang yang kerap berduka ditutupi lagi mereka. Salib Kristus saja penasihat mengangkat hati yang Bapak, Ibu, Saudara persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para lansia, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam penayangan ibadah minggu Jemaat Maranatha Kauwa. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH, dengan menggunakan tata ibadah pembukaan Pekan Paskah tahun 2021 dan ibadah Minggu Sengsara yang ke-7. Pelayan firman dan seluruh majelis jemaat kelompok pelayanan 4 serta yang bertugas pada saat ini mengucapkan selamat kita beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Sebelum kita beribadah, kita dengarkan sambutan Pekan Paskah Majelis Jemaat Majelis Sinode GKST tahun 2021. Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Pesan Pekan Paskah Majelis Sinode GKST tahun 2021. Tema Paskah berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 hingga 16. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Pada hari ini kembali kita merayakan sukacita besar, keselamatan bagi seisi dunia dengan kebangkitan Kristus dari kuasa maut. Kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan, mendapat jaminan dan kepastian akan hidup kita di masa yang akan datang. Khususnya pergumulan hidup yang melanda dunia sampai saat ini dengan adanya wabah penyakit. Kebangkitan Kristus memberi selalu pengharapan baru kepada kita bahwa Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang, Dia bersama dengan kita sampai saat ini. Tema Paskah tahun 2021 diangkat dari Injil Yohanes 20 ayat 14 hingga 16. Berpaling kepada Sang Hidup. Tema ini diangkat dari kisah perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus pada peristiwa kebangkitan Yesus. Maria yang sedih
berduka dan merasakan kehilangan yang amat sangat oleh karena kematian Tuhan Yesus digantung di salib, disalibkan dan mati. Semakin bertambah sedih ketika pagi-pagi benar ingin melihat dan merampahi tubuh Tuhan Yesus yang didapatkannya adalah kubur yang kosong dan tubuh Tuhan Yesus yang hilang. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan ini, Tuhan Yesus datang menyapa Maria dengan menyebutkan namanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria secara spontan dan sadar bahwa Tuhan Yesus yang memanggil dia. Maria berpaling kepada Yesus yang hidup dan sungguh-sungguh bersukacita sebab Kristus sudah bangkit. Segala kesedihan dan duka Maria berubah dan hilang lenyap oleh sapaan Tuhan Yesus yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah dan sedang melewati situasi dan kondisi yang berat sejak wabah penyakit COVID-19 melanda dunia dan bangsa kita, bahkan daerah kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi di tengah wabah ini. Mungkin juga kita sedang berjuang mendampingi saudara-saudara terkasih yang sedang dirawat oleh karena sakit. Pesan Paskah tahun 2021 memberikan penguatan dan pengharapan kepada kita semua. Kristus sudah bangkit, alam maut tidak dapat menguasainya. Dia yang hidup, yang bersama dengan kita memberikan kekuatan dan penghiburan menghadapi gelombang badai kehidupan. Jangan takut, sebab itu berpalinglah kepada Dia yang hidup. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tentena 10 Maret 2021, teriring salam dan doa Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Sekretaris Pendeta Julianus Tolewo STH MM, Ketua Umum Pendeta Jefferson Rense MTH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ucapan selamat beribadah, jemaat dijemput berdiri. Bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
buka hati semua anak-anak Tuhan yang sementara beribadah supaya dijamah oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, Ku buka hati tuk jamahanmu. Tabisan dan salam. Ibadah Minggu peringatan sengsara Yesus Kristus yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Paskah GKST tahun 2021. Jadilah dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus penebus dosa dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah dikaruniakan kepada kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nats pembimbing yang menopang pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pembukaan Pekan Paskah minggu hari ini, Yesaya 53 ayat 4a berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya." Kita aminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, "Karena kasih-Nya padaku." Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan,
maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Anugerah berita pengampunan dosa. Umat Tuhan yang diberkati, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita bersukacita anugerah pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Mari kita muliakan Dia. Kidung Jemaat 293 bait yang kedua. Puji Yesus. Bersyukur untuk anugerah pengampunan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita orang yang berdosa ini. Tapi ada tanggung jawab untuk kita hidup sebagai manusia-manusia baru yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu firman amanat hidup baru akan kita baca bersama. Mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 hingga ayat 14. Kita akan baca firman amanat hidup baru ini secara bersama-sama dalam keadaan berdiri. Disilakan. Kita mulai. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita nyanyikan PKG nomor 21 bait yang pertama, Bakung dari Lembah.
Disilakan duduk. Kita mempersiapkan diri untuk bersama dalam akta pelayanan firman Tuhan. Mari kita memegang Alkitab dan mari kita persiapkan bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 dan Alkitab dalam keadaan terbuka. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah firman kehidupan, kami bersyukur tiba di hari Minggu ini lagi. Di Minggu Sengsara Kristus menghayati pengorbanan kasih Tuhan yang luar biasa bagi umat yang berdosa ini, sehingga menikmati keselamatan yang daripadamu. Dan ya Tuhan, mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, kembali bejana hidup kami hari ini akan diisi lagi oleh firman-Mu yang akan menuntun kami sepekan ini untuk hidup menurut kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah benar-benar kami bersuka cita menyambut firman-Mu, bahkan kami bersukaria untuk melakukannya demi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama firman ini dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terima kasih kebersamaan dan sukacita kita membaca firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dengan penuh kasih, pujian kelompok pelayanan 4 disilakan untuk memuliakan Tuhan.
dan aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban.
aku, ku berserah padamu. Allah dipuji-puji dan dimuliakan. Terima kasih kelompok pelayanan 4 boleh bersaksi mengungkapkan iman. Sungguh luar biasa kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita orang yang hina yang berdosa ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan memberkati. Tema khotbah pada minggu hari ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam persekutuan keluarga yang beribadah. Kita selalu memiliki iman percaya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. Sebab itu kiranya kita jangan pernah bosan atau mengeluh untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Saya ingatkan dalam keputusan rapat jemaat 21 Maret beberapa minggu yang lalu, salah satu kesepakatan yang digumuli bersama dalam rapat jemaat itu yaitu adalah akan dilaksanakan pemekaran kelompok oleh panitia yang juga telah disepakati. Sebagai pelayan Tuhan jauh-jauh hari, sebelumnya kami menghimbau supaya kita tetap rendah hati dan bersedia mendukung apa yang akan diatur oleh panitia sebagai salah satu keputusan kita bersama, dan bersedia mendukung apa yang akan diatur oleh panitia tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal dengan sebijaksana mungkin demi kebaikan bersama seluruh jemaat Maranatha. Kami berharap nantinya jangan gara-gara pemekaran kelompok ada yang sote mau beribadah atau so malas beribadah, atau mungkin ada yang so pindah gereja, ada yang so maraju, so baku manyau lewat media sosial, hambur sana hambur sini, tidak mau jadi pelayan, mengundurkan diri lagi. Ada yang mulai pasang wibawa dan 1001 macam penolakan. Sebab itu sekali lagi sebagai pelayan, kiranya jemaat Maranatha kelompok 1 sampai 9 kami menghimbau kiranya semakin dewasa dalam berorganisasi, kita semua semakin rendah hati sehingga persekutuan, kesaksian dan pelayanan akan terus berjalan dengan baik dalam keberkatan Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang seiman, minggu depan kita akan bersama dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Kiranya anggota sidi jemaat boleh mempersiapkan diri, sekalipun itu kita masih laksanakan di rumah-rumah jemaat masing-masing. Dan kita bersyukur hari Minggu ini kita sudah berada di pembukaan Pekan Paskah GKST tahun 2021, dan tentu akan dilaksanakan ibadah Pekan Paskah di sub-sub kelompok yang sudah terbentuk atau di rumah kita masing-masing. Karena itu Majelis Sinode GKST melalui Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKST telah mengeluarkan naskah bacaan dan khotbah seragam untuk kita dengarkan bersama pada hari ini. Adapun tema khotbah berpaling kepada Sang Hidup yang juga merupakan tema Paskah Nasional di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, pemuda, remaja dan anak-anak, mari kita tetap bersyukur, berterima kasih sebab Allah terus beranugerah memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun kita telah lewati sekalipun hidup berdampingan dengan virus corona yang kita tidak tahu kapan berakhir.
sekalipun pemberian vaksin masih sementara berjalan. Dan kita sepertinya sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi di masa pandemi ini. Dari yang semula kita bebas beraktivitas beribadah menjadi terbatas, dari hal yang berkerumun menjadi jaga jarak, hal-hal yang mudah berubah menjadi sulit. Dan perubahan situasi ini juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus setelah Yesus dikuburkan. Lebih khusus lagi kita hendak melihat perubahan yang terjadi pada kehidupan Maria Magdalena melalui tulisan Yohanes saat ini. Nah, saudara-saudara, ketika kedua murid Yesus melihat ada perubahan setelah Yesus dikubur, ternyata jenazah sudah tidak ada, mereka langsung pulang ke rumah. Mereka tidak berbuat apa-apa, bersikap pasif, tidak mau mencari tahu lebih lanjut kemana jenazah Tuhan Yesus. Habis cerita sampai di situ saja. Tindakan mereka merespon cerita Maria Magdalena dan apa yang mereka saksikan. Tetapi bagaimana dengan sikap respon Maria Magdalena atas perubahan itu? Nah, umat Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya justru Yohanes menuliskan bahwa Maria sudah lebih dahulu pergi ke kubur Yesus dan ia melihat perubahan kalau batu penutup pintu kubur itu telah terbuka. Dan respon yang pertama atas perubahan yang dilihatnya adalah Maria pergi memanggil murid-murid Yesus. Ini berarti Maria ingin mengajak supaya murid-murid Yesus lainnya juga mengetahui perubahan yang terjadi pada saat itu di sekitar kubur Yesus atau jenazah Yesus. Nah, saudaraku, dalam respon yang kedua dari Maria Magdalena, setelah ia sampaikan kepada murid-murid Yesus, Maria tidak langsung pulang ke rumah. Sebaliknya ia pergi lagi untuk kedua kalinya ke kuburan. Ini menunjukkan rasa penasaran dan keseriusan dari Ibu Maria atas perubahan ketiadaan jenazah Yesus. Dan respon yang ketiga dari Ibu Maria, ketika kedua murid Yesus saksikan bahwa benar yang dikatakan Maria, kalau jenazah Yesus tidak ada, mereka pulang, tetapi Maria tidak pulang. Ia tetap bertahan berada di kubur Yesus. Nah, dari tiga respon Ibu Maria ini menunjukkan kesetiaannya, ketekunannya berada dalam situasi yang berbeda saat itu. Dalam kemanusiaannya atas perubahan itu, Ibu Maria merasa sedih, menangis dan berpikir kalau jenazah Tuhan Yesus telah dicuri oleh orang dan ia tidak tahu di mana jenazah itu sekarang. Jemaat yang seiman di dalam Yesus, di tengah keterbatasan Ibu Maria memahami situasi yang berbeda saat itu, maka respon balik yang ditunjukkan yang pertama, malaikat bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Ini menunjukkan rasa empati kepada Ibu Maria. Yang kedua, Yesus pun bertanya, "Ibu, mengapa menangis?" Semula Maria berpikir itu adalah penunggu taman, tapi ketika Yesus memanggil nama Maria, barulah ia kenal Yesus. Dan dengan iman, Ibu Maria merespon sapaan Yesus dengan Rabuni. Hal yang menarik bahwa ternyata hanya Maria satu-satunya yang tercatat di Alkitab dalam Injil Yohanes 20 ayat 16 yang pernah menyapa Yesus dengan sebutan bahasa Ibrani Rabuni yang berarti guru. Tidak pernah salah satu dari 12 murid Yesus. Ini suatu gelar yang paling tinggi dan terhormat. Itu berarti bahwa sapaan Maria yang menyebut Rabuni kepada Yesus sekaligus merupakan suatu pengakuan bahwa Yesus maha tinggi dan terhormat dari semua guru yang diberikan kepada guru-guru Yahudi pada waktu itu. Inilah ungkapan iman dan sukacita yang luar biasa dari seorang perempuan, Ibu Maria. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Ibu
Maria Magdalena hanyalah seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan berada di kelas kedua, kurang diberi perhatian dibanding dengan kaum laki-laki. Mengapa? Oleh karena Ibu Maria seorang yang setia menunggu dan mencari Yesus. Umat Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui bacaan saat ini setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup. Yang pertama, Tuhan memberi pesan kepada Maria, termasuk kita juga murid Yesus zaman kini, supaya pergi dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Ia tidak hanya mati di kayu salib atau jenazahnya hilang dicuri orang, tapi Yesus sudah bangkit, yang berarti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ia memberi kehidupan bagi anak-anak Tuhan supaya kita hidup bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus harus menjadi era baru dalam kehidupan kita yang dimulai dengan tindakan berpaling kepada Tuhan Sang Hidup. Sebab itu marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Seperti kata firman Ratapan 3 ayat 40. Berpaling kepada Tuhan Sang Hidup ini berarti kita mengalihkan, memusatkan perhatian kita kepada suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berpaling kepada Tuhan Sang Hidup berarti kita tidak lagi fokus kepada masalah atau pergumulan yang sementara kita alami, termasuk juga tidak lagi sibuk dengan hanya membicarakan hal-hal yang buruk, tetapi kita lebih membicarakan luar biasa kasih karunia Tuhan yang telah bangkit dan menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Berpaling kepada Tuhan Sang Hidup berarti juga tidak lagi fokus kepada virus corona. Orang bertanya-tanya kapan ini akan berakhir, tetapi mari kita lebih fokus dan lebih rajin serta lebih bersemangat untuk setia beribadah kepada Tuhan, termasuk semangat belajar dan bekerja dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Yang ketiga, selamat beribadah pekan Paskah di sub-sub kelompok atau di keluarga masing-masing. Fokus pada ibadah, bukan sekedar kebiasaan melakukan pekan-pekan di setiap tahun. Salam sehat, Tuhan memberkati semua orang-orang tua lansia sampai dengan anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah, membuka hati untuk dijamah oleh Tuhan. Dan kita akan terus memeriksa hidup kita, akan terus memandang kepada Tuhan yang hidup, mengevaluasi hidup kita untuk lebih fokus kepada pembicaraan akan kasih karunia Tuhan yang besar, atas kasih Tuhan bagi kita orang yang berdosa ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Persembahan pujian kemuliaan bagi Allah dari trio pemuda, disilakan.
Terima kasih teman-teman pemuda, boleh bersaksi lewat pujian pada ibadah saat ini. Tuhan memberkati umat Tuhan kita bersama dalam doa syafaat pokok doa Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, keluarga-keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga Pager Polela. Yang kedua, NN tidak mau menyebutkan nama. Keluarga Betanaser, keluarga Saurua Lemba. Ibu Aryani Kuju selamat melahirkan bayi perempuan. Syukur keluarga Pelombe Sangkalia. Yang kedua, mengucap syukur atas hari ulang tahun anak Regita Rampus, Bapak Cunteo HUT ke-65 tahun, Ibu Toban Tondawani HUT ke-51 tahun, anak Gracelia Palunsu tanggal 28 Maret 2021, Saudari Melda Motila, anak Hervina Kristalia Ajaleka, anak Sefanya Giandra Sampel HUT ke-3 tahun, Saudari Margareta Goe tanggal 16 Maret 2021, HUT Bapak M. Rundubelo ke-91 tahun, tanggal 23 Maret 2021. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara anak-anak yang sakit di rumah, dalam perawatan di rumah sakit, dalam pemulihan dan orang-orang tua lansia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Erto Dongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak F. Kawon, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamambo Yubaede, Bapak M. Hengkem, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Liman, Ibu Jadepore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode berobat lanjut ke Bandung, Ibu Siombo Walewangko masa pemulihan di Palu, Bapak Gebelopa, Ibu Katrin Rompas, Bapak dan Ibu keluarga Pasedan Ranuntu dalam masa pemulihan di rumah, orang tua dari keluarga Padu Ota Ama, Nenek Indri dalam perawatan di rumah sakit, anak Krisvantri Ratowo pemulihan di rumah, Bapak Ara Kapa dalam perawatan di RSU Poso, Ibu Mbirongi Todongi dalam perawatan di RSU Poso, Ibu Penatua S. Guale, anak Celin Tologana. Yang kelima, Bapak Ibu yang mengungkapkan iman lewat kartu ambulans, keluarga Tingkare Mangewa, keluarga Tingkare Manuring, keluarga Tinjabate Tandawuya. Yang keenam, melalui kartu pembangunan, keluarga Taukoi Mangewa, keluarga Sandewa Kalee, keluarga Tinjabate Tandawuya. Yang kedelapan, anggota jemaat yang sementara berduka cita. Yang pertama, rumpun keluarga Tumogi Batelapa dan keluarga Batelapa Motila atas meninggalnya Ibu Pendeta Tanonggi Motila di Buol Toli-Toli dan rumpun keluarga dari Poso dalam perjalanan menuju ke Buol. Yang kedua, keluarga Lalundun Tabah atas meninggalnya saudara kandung dari Ibu Penatua Lalundun Tabah di Kelei. Yang berikut, rumpun keluarga Mbayowo Antano berduka cita atas meninggalnya orang tua mama ibu kandung dari Ibu Mbayowo Antano. Yang ketiga, keluarga Rutana Podala atas meninggalnya Bapak E. Rutana di Palu. Dan kita doakan yang lain-lain, rencana pelaksanaan perjamuan Kudus Jumat Agung di rumah-rumah jemaat pada hari Jumat 2 April 2021 dan kegiatan Pekan Paskah di sub-sub kelompok. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Kami diingatkan untuk berpaling dan mengarahkan kehidupan kami fokus kepada Tuhan yang hidup, yang sungguh luar biasa berkorban, berkarya, menyelamatkan kami orang yang berdosa ini, supaya menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup bersama di dalam Tuhan, di dalam kerajaan-Nya. Ya Tuhan, tolong kami semua, keluarga kami masing-masing, supaya benar-benar
fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jauhkan kami ya Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, rayuan-rayuan iblis yang bisa menjatuhkan kami jatuh ke dalam dosa dan membuat kami terpisah daripadamu. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon Engkau sempurnakan firman ini, dan kiranya kami semua yang boleh mendengar firman hari ini, semua anak-anak Tuhan yang beribadah, yang mendengar firman, bersuka cita untuk mau melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini hamba-Mu membawa segala bentuk syukur jemaat umat Tuhan atas berbagai berkat, baik itu mereka menikmati kesehatan, sembuh dari sakit, masa-masa pemulihan yang mereka jalani setelah beberapa hari sebelumnya ada dalam kelemahan tubuh. Demikian juga mereka bersyukur atas hari ulang tahun pribadi, ketambahan usia pribadi atau ketambahan usia dalam perkawinan keluarga mereka, baik yang anak-anak maupun sampai orang-orang tua lansia yang merasakan syukur sukacita karena hari ulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Mereka mengaminkan kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan ada sampai sekarang ini. Ketambahan usia pertanda kesempatan hidup dari Tuhan. Mereka akan mengisinya, memanfaatkannya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur juga atas pekerjaan pelayanan yang masih terus berlangsung di GKST Jemaat Maranatha Kawua ini, termasuk pekerjaan pembangunan masih terus berlangsung sekalipun virus corona terus masih ada bersama dengan kami kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Tapi kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan pertolongan Tuhan, campur tangan untuk pekerjaan pelayan dan pembangunan yang masih terus berlangsung di jemaat Tuhan di sini, bukan karena kehebatan kami sebagai pelayan, tapi karena kemurahan hati Tuhan memberi kesehatan, hikmat bijaksana, topangan kerjasama yang baik di antara kami, sehingga persekutuan kesaksian dan pelayanan di Jemaat Maranatha Kawua ini masih terus berlangsung, dan kami mau arahkan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati usaha pekerjaan kami masing-masing, baik itu di bidang jasa, di bidang pendidikan, perkantoran, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertumbuhan bunga sayur, buah-buahan dan sebagainya. Kiranya ya Tuhan, kami hidup karena ungkapan syukur, karena kami percaya Tuhan sungguh-sungguh menolong kami untuk semua usaha pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga syukur ungkapan iman jemaat melalui kartu ambulans dan kartu pembangunan. Mereka tidak berkekurangan. Mereka sungguh sadar bahwa tanggung jawab pelayanan dan kesaksian akan terus berlangsung dalam kebersamaan kami semua anggota jemaat untuk saling menopang satu dengan yang lain, sehingga semua berlangsung dengan baik karena Tuhan mengasihi kami jemaat-Mu. Syukur ya Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dikala Tuhan izinkan duka cita menimpa beberapa keluarga. Kami percaya Tuhan mereka kuat melewati masa-masa duka cita karena Tuhan telah dan setia mengasihi mereka. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu atau umat Tuhan yang setia beribadah, yang tulus beribadah, yang bersuka cita mau menyembah Tuhan hari ini. Seisi keluarga mereka ada dalam jamahan tangan kasih Tuhan. Mereka yang mengeraskan hati, tidak mau beribadah, merasa bosan beribadah, Tuhan ubahkan hidup mereka. Perbaiki mereka Tuhan, supaya kesempatan hidup yang masih Tuhan beri, mereka dapat isi dengan bersekutu, menyembah, beribadah hanya kepadamu. Ya Tuhan, hamba-Mu membawa pribadi atau keluarga-keluarga yang bergumul, baik itu masalah ekonomi,
masalah pergaulan anak-anak cucu, masalah pendidikan anak-anak cucu kami, masalah pekerjaan kami, ataupun masalah dalam rumah tangga kami masing-masing, termasuk masalah sakit penyakit, bahkan masih ada yang harus dikarantina akibat virus corona ini. Bahkan ada anggota jemaatmu yang harus berobat lanjut keluar kota Poso. Ya Tuhan, dampingi mereka semua, beri semangat dan pengharapan. Engkau tabib yang ajaib, tidak membiarkan mereka. Tuhan buka jalan untuk semua upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Berkati sehingga bermanfaat untuk kesehatan anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, kiranya sebagai warga gereja, warga masyarakat, sampai kapanpun kami juga akan tetap waspada dengan virus corona ini, sekalipun pemberian vaksin masih akan terus berjalan. Sungguh kami manusia terbatas adanya, dokter tim medis pun terbatas adanya. Manusia terbatas, hanya Engkau Bapa yang sempurna. Tolong kami beri hikmat bijaksana untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Berkati pemerintah, TNI, Polri, semua pemimpin di berbagai lembaga. Mereka diberi sukacita bertanggung jawab untuk menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat. Bahkan kami rindukan situasi Kota Poso tetap ada dalam situasi yang aman, yang damai, yang kondusif. Bahkan ketika kami merayakan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, kami beribadah dengan penuh ketenangan dan hikmat karena Tuhan melindungi dan menjagai kami. Doa kami untuk orang-orang tua lansia usia harapan hidup, baik yang ada di sekitar kami atau jauh terpisah dengan kami. Tuhan anugerahkan sukacita, sehat di masa tua, iman mereka tetap kuat dan mereka semakin bijaksana menjalani masa tua mereka. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terangkat memberkati orang-orang tua kami yang terkasih. Kiranya rumpun keluarga, anak-anak cucu tetap memberi perhatian kasih sayang untuk semua orang-orang tua mereka, apalagi di tengah keterbatasan mereka masing-masing. Demikian doa kami juga untuk para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang terpenjara, para fakir miskin, mereka yang tertindas korban ketidakadilan, korban kemanusiaan, korban bencana alam. Ya Tuhan, berikan kami pengharapan bahwa iman kami kepada Yesus tidak akan menjadi sia-sia, sekalipun kami berhadapan dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami tetap kuat dan tabah, bahkan kami hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Anggota Jemaat Maranatha Kawua, kelompok 1 sampai 9, orang-orang tua lansia, para pensiunan, bapak ibu sampai anak-anak cucu cece kami yang masih kecil, termasuk ibu-ibu yang sementara mengandung. Mereka semua dipelihara, diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan, kiranya keluarga-keluarga yang masih ada dalam masa-masa duka diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, kekuatan dan penghiburan. Mereka akan kuat menatap hari esok bersama Tuhan yang menganugerahkan yang terbaik, damai sejahtera dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Doa kami untuk anak-anak muda yang masih mencari-cari pekerjaan tetap. Mereka kiranya dijauhkan dari pemakaian obat-obat terlarang. Mereka dijauhkan dari tindakan-tindakan kriminal lainnya. Mereka menjadi anak-anak muda gereja yang tahu membedakan mana yang baik yang harus mereka lakukan dan mana yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua pelayan di Jemaat Maranatha Kawua ini, khusus yang boleh bertugas pada ibadah minggu hari ini, Tuhan memberkati pribadi dan rumah tangga mereka masing-masing. Bapak ibu saudara yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah minggu hari ini, kerjasama yang baik, saling menopang, kesetiaan untuk melayani. Kami juga
memohon berkat Tuhan memberkati pihak TV kabel, kostor atau operator yang dengan setia dari minggu ke minggu boleh menopang pelayanan untuk ibadah minggu virtual Jemaat Maranatha Kawua. Segala kelelahan dan pengorbanan mereka ada dalam pengetahuan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan, hanya dengan pengampunan-Mu maka kami berkeyakinan untuk membawa semua rencana-rencana aktivitas kami di minggu ke depan ini, membawa rencana usaha, pekerjaan, pelayanan dan pendidikan, bahkan saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan jarak dekat atau jarak jauh, bahkan keluarga yang berduka cita sementara melakukan perjalanan pada hari ini, Tuhan sertai tibakan dengan penuh keselamatan di Buol. Bahkan pelaksanaan perjamuan kudus Jumat Agung di rumah-rumah jemaat, kiranya Tuhan tolong rencana pelayanan ini berkenan di hadapan Allah, semua dapat berlangsung dengan baik. Bahkan juga rencana pelaksanaan baptisan kudus ini juga berkenan dalam pemandangan Tuhan. Rencana pelayanan dapat terlaksana karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ini doa kami, sempurnakanlah ya Tuhan. Kami sampaikan bukan memerintah Engkau, jadilah menurut kehendak Allah, karena apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam akta pelayanan pengakuan iman dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat akan merespon dengan menyanyikan Aku Percaya. Disilakan kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan jemaat dan keluarga kita masing-masing. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Seperti kata firman 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita memberi persembahan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan, mari kita nyanyikan NKB 199 bait 1 hingga 4, Sudahkah yang terbaik kau berikan. Besar pengorbanannya di Kalvari.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Untuk itu, saya ajak kita untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 dan 2, kubri persembahan. Disilakan duduk kembali. Kita dengarkan tambahan warta jemaat hari ini Minggu 28 Maret 2021. Demikian yang pertama, ibadah Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi WITA akan dirangkaikan dengan baptisan kudus anak dari keluarga Tomba Hande. Yang kedua, pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing jemaat. Berikut surat yang masuk. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kawa. Shalom. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kawa atas segala bantuan, dukungan dan pelayanan, baik material dan moral, kepada keluarga atas meninggalnya almarhum Bapak Penatua Tarel Tagoe pada tanggal 15 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 17 Maret 2021. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian kepada keluarga. Atasnya diucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, selalu memberkati kita sekalian. Hormat kami, keluarga besar Tagoe Mowemba. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kawa. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kawa atas segala bantuan, dukungan dan pelayanan baik moral dan material kepada keluarga atas meninggalnya almarhumah Ibu H. Pore Ratosigi pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 19 Maret 2021. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, selalu memberkati kita sekalian. Hormat kami, keluarga besar Pore Ratosigi. Berikut surat Majelis Jemaat Maranatha Kawa pertanggal Poso 24 Maret 2021 perihal penyerahan pelayanan kepada yang terhormat Majelis Jemaat Bukit Saitun Saojo di tempat. Salam sejahtera yang bertanda tangan di bawah ini. Majelis Jemaat GKST Jemaat Maranatha Kawa menerangkan bahwa nama Ois Komile, tempat tanggal lahir Taliwan 30 November 1978, tempat tanggal baptis Taliwan 11 Februari 1979, tempat tanggal sidi Jemaat Sion Tentena
18 Desember 1994. Benar, yang bersangkutan adalah anggota Jemaat GKST Jemaat Maranatha Kaua dan tidak dalam pelayanan disiplin gereja. Atas permintaan yang bersangkutan dan demi kepentingan pelayanan peneguhan perkawinan, kami Majelis Jemaat Maranatha Kaua menyerahkan sepenuhnya dalam pengaturan Majelis Jemaat GKST Bukit Saitun Saojo. Demikian surat penyerahan pelayanan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha Kaua, Pendeta Oscar Tumonggi STH Ketua, Penatua Bernard Lagawa Sekretaris. Yang terakhir, surat dari pengurus Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kaua perihal kegiatan pelayanan Persekutuan Anak kepada pendeta, majelis pendamping dan guru Persekutuan Anak kelompok 1 sampai 9 di tempat. Salam dalam kasih Kristus, puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita sehubungan dengan program kegiatan pelayanan di tahun 2021 ini dan surat pemberitahuan dari PPA Klasis Poso Kota yang mengacu pada hasil PCK Klasis Poso Kota, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ibadah minggu secara online sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret 2021 melalui siaran TV Poso mulai jam 8 pagi WITA. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan Hari Doa Sedunia Anak 2021 pada hari Minggu 21 Maret 2021. Yang ketiga, pelayanan peduli kasih dan ibadah Paskah akan dilaksanakan oleh PPA dan tim Mebik Klasis Poso Kota di Jemaat Kasyalah Klasis Ampana. Untuk itu kami mohon bantuan orang tua dan anak-anak untuk menyiapkan bantuan berupa 1 buah buku tulis, 1 buah pulpen, dan 1 buah pensil yang dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru di kelompok masing-masing dan akan dilanjutkan ke PPA Klasis atau kepada Ketua PPA Jemaat Maranatha mulai hari ini sampai hari Rabu 31 Maret 2021. Disebabkan hari Kamis sudah akan disiapkan bingkisan semua anak-anak seklasis Poso Kota. Perkunjungan pelayanan hari Sabtu Minggu pada tanggal 3 sampai 4 April 2021. 4. Kegiatan ibadah Minggu Persekutuan Anak Maranatha akan kita laksanakan mulai hari tanggal Minggu 18 April 2021, tempat di masing-masing kelompok atau subkelompok pukul 8.00 WITA. Mohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dalam setiap ibadah yang dilaksanakan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Teriring salam dan doa pengurus Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kaua, Ketua Ibu El Mboresa SPD, Sekretaris Ibu Y Tologana SPD. Demikian watar jemaat, terima kasih. Ya, jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan doa Bapa kami, tidak sekedar kita hafal, tapi dengan penuh penghayatan kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan umat Tuhan berdiri. Kita akan melanjutkan kehidupan kita di dunia ini dalam jaminan berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya damai sejahtera Kristus dan rahmat Allah atas kamu, memberkati dan menganugerahkan kesehatan, serta Sang Immanuel menyertai Jemaat Maranatha Kaua kelompok 1 sampai 9 dan umat Tuhan lainnya dengan rohnya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh doa pribadi mengakhiri ibadah kita masing-masing. Kita muliakan Tuhan, di hidupku ku ada sobat yang setia. Demikianlah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Sebagai pelayan, kami terus menghimbau untuk tetap setia beribadah dan tetap waspada dengan virus corona. Kelompok pelayanan 4 mengucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.